Zat. Definisi dari toksik. Zat toksik adalah zat yang dapat menimbulkan kerja yang merusak dan berbahaya bagi kesehatan. Zat toksik ini lebih dikenal dengan sebutan racun. Kata racun atau toksik adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari akar kata tox, di mana dalam bahasa Yunani berarti panah, di mana panah pada saat itu digunakan sebagai senjata dalam peperangan, yang selalu pada anak panahnya terdapat racun. Apabila zat kimia dikatakan beracun atau toksik, maka kebanyakan diartikan sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Prinsip umum efek toksik. Pada umumnya, efek berbahaya timbul apabila terjadi interaksi antara zat kimia, toksin atau zat aktif biologis dengan reseptor. Terdapat dua aspek yang harus diperhatikan dalam mempelajari interaksi antara zat kimia dengan organisme hidup, yaitu yang pertama, kerja toksin pada suatu organisme, aspek toksodinamik, dan pengaruh toksin terhadap organisme atau aspek toksokinetik. Suatu kerja toksik pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologik yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Ada 3 fase diagram proses kerja toksik, di antaranya yang pertama fase eksposisi. Fase eksposisi merupakan kontak suatu organisme dengan zat asing atau xenobiotika. Pada umumnya, kecuali radioaktif, hanya dapat terjadi efek toksik atau farmakologi setelah xenobiotika terabsorpsi. Umumnya hanya toksin yang berada dalam bentuk terlarut, terdispersi molekular, dapat terabsorpsi menuju sistem sistemik. Laju absorpsi suatu xenobiotika ditentukan oleh sifat membran biologi dan aliran kapiler darah tempat kontak suatu xenobiotika. Agar dapat diserap atau diabsorpsi di tempat kontak, maka harus melewati membran sel di tempat kontak. Suatu membran sel biasanya terdiri atas lapisan biomolekular yang dibentuk oleh molekul lipid dengan molekul protein yang tersebar di seluruh membran. Jalur utama bagi penyerapan xenobiotika adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Namun, pada keracunan aksidental atau penelitian toksikologi, paparan xenobiotika dapat terjadi melalui jalur injeksi seperti injeksi intravena, intramuskular, subkutan, intraperitoneal, dan jalur injeksi lainnya. Fase selanjutnya yaitu fase toksokinetik, disebut juga dengan fase farmakokinetik. Setelah xenobiotika berada dalam ketersediaan farmaseutika, pada mana keadaan xenobiotika siap untuk diabsorpsi menuju aliran darah atau pembuluh limfe, maka xenobiotika tersebut akan bersama aliran darah atau limfe didistribusikan ke seluruh tubuh dan ke tempat kerja toksik atau reseptor. Pada saat yang bersamaan, sebagian molekul xenobiotika akan termetabolisme atau terekskresi bersama urin melalui ginjal, melalui empedu menuju saluran cerna atau sistem ekskresi lainnya. Pada umumnya, toksin melintasi membran saluran pencernaan menuju sistem sistemik dengan difusi pasif, yaitu transport dengan perbedaan konsentrasi sebagai daya dorongnya. Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotika atau toksin dari tempat kontak atau paparan
menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Absorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Toksin dapat terabsorpsi umumnya apabila berada dalam bentuk terlarut atau terdispersi molekular. Distribusi setelah xenobiotika mencapai sistem peredaran darah. Ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Dari sistem sirkulasi sistemik, ia akan terdistribusi lebih jauh melewati membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Distribusi suatu xenobiotika di dalam tubuh dapat pandang sebagai suatu proses transport reversibel suatu xenobiotika dari satu lokasi ke tempat lain di dalam tubuh. Kemudian metabolisme dan ekskresi dapat dirangkum ke dalam eliminasi. Yang dimaksud proses eliminasi adalah proses hilangnya xenobiotika dari dalam tubuh organisme. Eliminasi suatu xenobiotika dapat melalui reaksi biotransformasi atau metabolisme, atau ekskresi xenobiotika melalui ginjal empedu, saluran pencernaan, dan jalur ekskresi lainnya, yaitu kelenjar keringan, kelenjar mamai, kelenjar ludah, dan paru-paru. Jalur eliminasi yang paling penting adalah eliminasi melalui hati atau reaksi metabolisme dan ekskresi melalui ginjal. Setelah diabsorpsi dan didistribusikan di dalam tubuh, xenobiotika atau toksin dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotika dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi toksin tertentu. Fase yang terakhir yaitu fase toksodinamik adalah interaksi antara toksin dengan reseptor atau tempat kerja toksik, dan juga proses-proses yang terkait di mana pada akhirnya muncul efek toksik. Interaksi toksin reseptor umumnya merupakan interaksi yang bolak-balik atau reversibel. Hal ini mengakibatkan perubahan fungsional yang lazim hilang bila xenobiotika tereliminasi dari tempat kerjanya atau reseptor. Selain interaksi reversibel, terkadang terjadi pula interaksi tak bolak-balik atau irreversibel antara xenobiotika dengan substrat biologik. Interaksi ini didasari oleh interaksi kimia antara xenobiotika dengan substrat biologi di mana terjadi ikatan kimia kovalen yang bersifat irreversibel, atau berdasarkan perubahan kimia dari substrat biologi akibat dari suatu perubahan kimia dari xenobiotika, seperti pembentukan peroksida. Terbentuknya peroksida ini mengakibatkan luka kimia pada substrat biologi. Efek irreversibel diantaranya dapat mengakibatkan kerusakan sistem biologi, seperti kerusakan saraf dan kerusakan sel hati atau serosis hati, atau juga pertumbuhan sel yang tidak normal seperti karsinoma dan mutasi gen. Kemudian, berbagai jenis efek toksik dapat dikelompokkan menurut organ sasarannya, mekanisme kerjanya, atau ciri-ciri lainnya. Yang pertama, efek lokal dan sistemik. Beberapa bahan kimia dapat menyebabkan cedera pada tempat bahan itu bersentuhan dengan tubuh. Efek lokal ini dapat diakibatkan oleh senyawa kaustik. Misalnya, pada saluran pencernaan, bahan korosif pada kulit, serta iritasi gas atau uap pada saluran napas. Efek lokal ini menggambarkan kerusakan umum pada sel-sel hidup. Yang kedua, efek berpulih dan nirpulih. Efek toksik disebut berpulih atau reversibel
jika efek itu dapat hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, efek nirpulih irreversibel akan menetap atau justru bertambah parah setelah bacaan toksikan dihentikan. Efek nirpulih diantaranya karsinoma, mutasi, kerusakan saraf, dan sirosis hati. Beberapa efek digolongkan nirpulih walaupun kadang dapat hilang beberapa waktu setelah bacaan toksikan dihentikan. Selanjutnya, efek segera dan tertunda. Banyak toksikan menimbulkan efek segera, yaitu efek yang timbul segera setelah satu kali bacaan. Contohnya, keracunan sianida, sedangkan efek tertunda timbul beberapa waktu setelah bacaan. Efek morfologis fungsional dan biokimia. Efek morfologis berkaitan dengan perubahan bentuk luar dan mikroskopis pada morfologi jaringan. Beberapa efek jenis ini misalnya nekrosis dan neoplasia, bersifat nirpulih dan berbahaya. Efek fungsional biasanya berupa perubahan berpulih pada fungsi organ sasaran. Oleh karena itu, pada penelitian toksikologi, fungsi hati dan ginjal selalu diperiksa, misalnya laju ekskresi dan zat warna. Selanjutnya, reaksi alergi dan idiosinkrasi. Reaksi alergi atau reaksi hipersensitivitas atau sensitisasi terhadap toksikan disebabkan oleh sensitisasi sebelumnya oleh toksikan itu atau bahan yang mirip secara kimiawi. Bahan kimia itu bekerja sebagai hapten dan bergabung dengan protein endogen, membentuk antigen yang akan merangsang pembentukan antibodi. Dan yang terakhir ada respon bertingkat dan respon kuantal. Pengaruh terhadap berat badan, konsumsi makan, dan penghambatan enzim merupakan contoh respon bertingkat, sedangkan mortalitas dan pembentukan tumor adalah contoh respon kuantal, atau tidak sama sekali. Reaksi ini mengikuti kurva hubungan dosis respons. Dampak atau wujud efek toksik berupa perubahan atau gangguan. Yang pertama, perubahan atau gangguan biokimia sel. Efek dari zat xenobiotik dalam tubuh mungkin dapat menyebabkan perubahan kimia dari sel, seperti peningkatan atau pengurangan aktivitas transport elektron, sintesis protein, dengan gangguan sistem hormonal. Perubahan ini pada awalnya akan diminimalisir oleh pertahanan tubuh, dan jika dapat pulih atau terjadi adaptasi, maka tidak akan terjadi cedera atau efek toksik. Yang kedua, perubahan fungsional. Interaksi antara zat toksik dengan reseptor dapat memengaruhi fungsi organ-organ tertentu, seperti terjadinya anoksia, gangguan pernapasan, gangguan sistem saraf pusat, hipotensi, hipertensi, hiperglikemi, atau hipoglikemi. Perubahan fungsional atau biokimia sering merupakan tahap awal perubahan struktural. Dan yang terakhir, perubahan struktural. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik. Di antaranya faktor penentu resiko pada fase eksposisi. Yang kedua, penentu resiko pada fase toksikinetik. Dan yang ketiga, faktor penentu resiko pada fase toksodinamika. Pada faktor penentu resiko pada fase eksposisi, semua zat adalah racun dan tidak ada zat yang bukan racun. Hanya dosislah yang membuat suatu zat bukan racun. Hal ini berarti zat yang potensial belum tentu menyebabkan keracunan. Hampir tiap individu dapat dideteksi sejumlah tertentu zat seperti DDT dan timbal. Tetapi zat-zat tersebut tidak menimbulkan reaksi keracunan karena dosis yang ada masih berada di bawah konsentrasi toksik. Setelah dosis berada pada dosis toksik, maka zat tersebut dapat menimbulkan keracunan.
keadaan dan kebersihan tempat kerja dan perorangan. Hal ini juga yang penting, di antara lain adalah penyimpanan zat yang berbahaya seperti zat kimia, termasuk yang digunakan dalam rumah tangga, contohnya deterjen, kosmetik, dan obat. Keadaan fungsi organ yang kontak. Selanjutnya, faktor penentu resiko pada fase toksikokinetika. Toksikokinetika meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi, atau sering disebut ADME. Faktor-faktor yang berpengaruh pada proses tersebut seperti yang dijelaskan pada biotransformasi juga menjadi penentu resiko terjadinya toksisitas. Dan yang terakhir, faktor penentu resiko pada fase toksodinamika. Faktor-faktornya yaitu umur. Contoh tetrasiklin yang diberikan pada anak 1 tahun dapat menyebabkan warna gigi menjadi coklat. Jenis kelamin, contohnya nikotin seperti pada rokok dimetabolis secara berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, kehamilan. Penggunaan zat pada masa kehamilan di mana terjadi perkembangan janin pada kandungan dapat mempengaruhi dari kondisi perkembangan organ yang terbentuk. Faktor lain yaitu yang mempengaruhi seperti kekurangan gizi makanan, penggunaan obat-obatan, reaksi sensitivitas atau alergi, dan kesehatan yang menyeluruh. Selanjutnya, review jurnal dengan judul Uji Toksisitas Ekstrak Daun Babadotan atau Ageratum tonizoides terhadap ikan mas sebagai organisme non-target. Penggunaan pestisida membawa bencana terhadap kesehatan petani dan konsumen akibat mengonsumsi produk pertanian yang mengandung residu pestisida. Dampak lain yang tidak kalah pentingnya adalah menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara yang dapat mengganggu sistem kehidupan organisme lainnya di biosfer. Penggunaan pestisida alami dipandang lebih arif mengingat penggunaan pestisida sensitivitas ternyata berdampak buruk, antara lain munculnya ketahanan hama terhadap pestisida, membengkaknya biaya produksi untuk membeli pestisida, serta timbulnya dampak negatif penggunaan pestisida terhadap manusia, lingkungan, dan ternak. Daun babadotan atau Ageratum tonizoides mengandung senyawa pirolisidin alkaloida dengan struktur kimia berupa lisopsamin dan esinadin yang telah dikembangkan sebagai pestisida alami walaupun masih dalam skala terbatas. Kedua senyawa tersebut bersifat toksik terhadap serangga Lepidoptera, larva nyamuk Aedes aegypti, dan maupun membasmi hama penggerek pucuk mahoni. Akan tetapi, pengaruh senyawa toksik daun A. tonizoides terhadap hewan non-target masih belum banyak diujikan. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji toksisitas ekstrak daun A. tonizoides terhadap organisme non-target, yaitu ikan mas. Metode yang digunakan meliputi 2 tahapan, yaitu uji pendahuluan dan uji lanjut. Uji pendahuluan menggunakan konsentrasi berdasarkan seri logaritma, yaitu 0,01 mg per liter, 0,1 mg per liter, 1 mg per liter, 10 mg per liter, 100 mg per liter. Berdasarkan uji pendahuluan, maka pada uji lanjut tentukan 6 konsentrasi termasuk kontrol, yaitu kontrol 15 mg per liter, 22 mg per liter, 32 mg per liter, 46 mg per liter, dan 68 mg per liter. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa nilai LC50 dari ekstrak daun A. tonizoides adalah 32,012 gram per liter dan berada pada rentang 29,239
sampai 34,984 mg per liter. Semakin tinggi konsentrasi yang dilarutkan pada media hidup ikan mas, maka tingkat kelulusan hidup ikan mas akan semakin rendah. Kesimpulan dari materi ini yaitu zat kimia dikatakan beracun atau toksik diartikan sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Sifat toksik dari suatu senyawa ditentukan oleh dosis, konsentrasi racun di reseptor atau tempat kerja, sifat zat tersebut, kondisi bioorganisme atau sistem bioorganisme, paparan terhadap organisme, dan bentuk efek yang apabila menggunakan istilah toksik atau toksisitas, maka perlu untuk mengidentifikasi mekanisme biologi di mana efek berbahaya itu timbul. Sedangkan toksisitas merupakan sifat relatif dari suatu zat kimia dalam kemampuannya menimbulkan efek berbahaya atau penyimpangan mekanisme biologi pada suatu organisme. Zat toksik juga akan menyebabkan dampak atau wujud yang akan ditimbulkan, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas.